guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Anissa Gurium. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi, fungsi, dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau biasa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. OS juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi atau program yang terinstal di dalamnya. Melalui sistem operasi, sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan inti sebuah OS adalah memberi tampilan antarmuka pengguna atau user interface, memberikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan, serta penjadwalan tugas. Tanpa adanya sistem operasi, sebuah komputer hanya akan menyala tanpa bisa diberi perintah yang beragam. Misalnya, Anda membeli laptop yang belum diinstal OS. Hal yang akan Anda lakukan hanyalah menghidup dan mematikan laptop saja. Selanjutnya adalah fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki fungsi inti dari komputer. Fungsi inti inilah yang akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dalam komputer, mulai dari hardware hingga software. Adapun beberapa poin tentang fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tampilan antarmuka atau interface, memberi tampilan antarmuka yang mudah dipahami, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga yaitu koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya, agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Yang keempat yaitu pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebuah aplikasi. Jika ada file yang error, aplikasi tersebut tidak akan berjalan dengan normal. OS melindungi file-file tersebut dengan mengatasi akses dan melakukan perubahan. Yang kelima yaitu penerjemah. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. OS hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi. Saat ini ada jenis sistem operasi yang didesain dan diperuntukkan untuk keperluan desktop dan untuk mobile seperti tablet dan smartphone. Sistem operasi untuk desktop. Jenis-jenis operasi yang digunakan untuk perangkat komputer atau laptop. Yang pertama yaitu Microsoft DOS. MS-DOS merupakan sistem operasi pertama. MS-DOS merupakan generasi pertama sistem operasi sebutan Microsoft.
OS ini banyak digunakan dari komputer. OS ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang, dikenal dengan istilah command prompt. Yang kedua yaitu Windows. OS Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI atau Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga yaitu Macintosh atau Mac OS. Macintosh atau Mac adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa, yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Sama seperti Windows, Mac juga mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat yaitu Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Artinya, pengguna bebas mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Tentu hal ini menjadi favorit bagi pengembang mandiri, karena dengan Linux mereka bisa merubah, menambah atau mengurangi sistem di dalamnya. Yang kelima yaitu Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS. OS ini merupakan OS lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. OS ini juga terbilang cukup aman dan susah untuk terkena virus. Meski begitu, Unix sudah mulai ditinggalkan dan belum mampu menandingi kelebihan dari OS lainnya. Selanjutnya, sistem operasi untuk mobile. Untuk versi smartphone, berbagai sistem operasi pernah dirilis, dan hanya beberapa yang masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama yaitu Android. Sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone yang ada di pasaran. Awalnya, OS ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Android Inc., yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama dari Android yaitu pemberian nama OS berupa camilan manis di setiap versi terbarunya. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa adanya embel-embel nama makanan di belakangnya. Versi selanjutnya adalah 1.5. Versi selanjutnya adalah 1.5 dan mulai menggunakan nama Cupcake sebagai nama versi. Hingga akhirnya yang terakhir adalah Android 10 tahun 2019 yang sudah jauh berkembang dengan berbagai fitur di dalamnya. Yang kedua yaitu iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dahulu memperkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobilenya bernama iOS. Jika Macintosh adalah perangkat OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya, OS ini juga dijalankan oleh perangkat Apple TV. Yang ketiga yaitu Symbian. Anda pernah menggunakan ponsel genggam pada tahun sebelum maraknya HP berteknologi touchscreen. Anda akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek-merek besar tersebut menggunakan sistem operasi
Symbian dalam perangkatnya. Namun, OS ini ditinggalkan setelah munculnya Android, iOS, dan Windows Phone. Yang keempat yaitu Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nokia sempat menggunakan OS ini, namun tidak terlalu berhasil karena dominasi Android dan iOS yang kian tak terbendung hingga saat ini. Yang kelima yaitu BlackBerry OS. Sama dengan Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi milik mereka sendiri. Pada masanya, memang perangkat BlackBerry adalah salah satu perangkat yang sangat populer. Bisa dikatakan menjadi perangkat peralihan antara model seluler lama, era Nokia milik Samsung. OS BlackBerry juga sempat disematkan pada ponsel terbaru mereka berteknologi touchscreen. Alih-alih dapat memberikan alternatif pilihan bagi dunia smartphone, BlackBerry justru makin terpuruk dengan berkembangnya ponsel Android. Konsumen sudah terlalu nyaman dengan berbagai fitur dan aplikasi yang disediakan oleh Android dan Play Store. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian sistem operasi, fungsi, dan juga jenis-jenisnya. Sampai di sini video saya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.